Assalamualaikum sahabat jiwaku semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih untuk kalian semua yang setia di channel ini dan untuk segala dukungan seperti like, komen, subscribe, dan doa-doa kalian yang tulus. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan hati kalian. Amin. Oke, mari kita masuk ke topik. Seseorang berupaya memanifestasi rekonsiliasi dengan cara yang manipulatif, tapi tidak berhasil. Sekarang dia marah. Siapakah dia? Apakah ini energi kamu yang terbaca? Stay tune. Kita akan cari tahu siapa orang ini. Ada seseorang yang selama ini memanipulasi kamu untuk membuat kamu keluar dari kenyamanan. Orang ini melakukan love spell dan mencoba mengganggu kamu. Kamu mungkin sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Seperti rasa di mana kamu sadar seseorang selalu melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai atau menyakiti hati kamu, bersikap sesuka hati dan semena-mena. Namun, entah kenapa, kamu seperti orang yang jatuh cinta, kepikiran terus tentang orang ini. Ini yang terjadi adalah ada keterlibatan love spell yang dilakukan seseorang kepada kamu. Dia coba memanipulasi perasaan kamu, membuat kamu yakin bahwa kamu jatuh cinta kepadanya, dan dia telah melakukan banyak hal-hal yang bersifat deceptif terhadap kamu. Tetapi, kamu gak perlu khawatir. Terlepas dari kelakuan orang ini, ada beberapa orang yang mendukung kamu, memihak kepadamu. Seseorang ini mencoba membuat kamu keluar dari karaktermu. Kalau kamu orang yang baik, penuh kasih, ceria, percaya diri, orang ini coba buat kamu jadi orang yang jahat, penuh kebencian, pemarah, minder, dan hal-hal semacam itu yang coba dia manipulasi secara energi agar orang-orang di sekitarmu memandang kamu sebagai orang yang tidak baik dan toksik, agar orang-orang menjauhi dan membenci kamu. Dia juga coba mengacaukan intuisi kamu, mengganggu crown chakra kamu. Ini adalah salah satu yang menjadi targetnya. Dia ingin kamu tidak mempercayai intuisimu dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan intuisimu. Karena selama ini dia melihatmu sebagai orang yang intuitif. Dia tidak suka kamu yang intuitif. Karena dia sulit untuk mempermainkan ataupun memanipulasi kamu secara langsung. Dia ingin menyebabkan kekacauan dalam hidupmu. Salah satunya dengan cara mengacaukan crown chakra kamu. Selama ini pikiran kamu terkoneksi kepada divine, kepada semesta, kepada Tuhan. Makanya kamu sangat intuitif. Nah, ini yang coba dia kacaukan. Tapi ternyata kamu sangat dilindungi oleh semesta. Orang ini mencoba memanipulasi kamu agar menjadi seorang player. Padahal kamu orang baik-baik. Dia ingin kamu memberikan energi kamu kepada siapa aja di luar sana. Orang ini coba mengendalikan hidupmu. Di sini kamu perlu take action dan lakukan proteksi terhadap dirimu. Dan jika diperlukan, lakukan fight back. Tapi gak usah secara fisik, guys. Nggak lucu juga kamu berantem dengan manusia low vibrational seperti itu. Cantik main aja secara energi. Kamu nggak perlu terpancing untuk menjadi emosional dan kamu nggak perlu kesal terhadapnya. Kamu bisa lakukan return back to the sender. Berdoa kepada semesta agar apapun yang dia lakukan dikembalikan kepadanya. Itu sudah lebih dari cukup. Senjata makan tuan istilahnya. Orang ini coba melakukan spell work kepada kamu. Bahkan ada yang sampai membayar orang lain untuk melakukannya. Dia coba mengguncang kehidupanmu dari situasimu yang saat ini balance. Tetapi semua backfire. Siapapun pelakunya, para penjaga kamu, spiritual warriors, berperang melawan energi yang mereka kirim kepadamu. Sepertinya ini karmik yang coba menyerangmu. Dia kirimi kamu love spell, tapi tidak bekerja. Dan dia menjadi kesal. Dulu mungkin love spell yang dia kirimkan kepada kamu sempat bekerja. Sehingga kamu sempat bersikap seolah-olah orang yang jatuh cinta. Kalau anak sekarang bilangnya, bucin alias budak cinta. Sikap kamu saat kamu ngebucinin ini orang, membuat dia merasa seperti mendapatkan kepuasan tersendiri. Ini bisa jadi orang yang sempat kamu anggap twin flame atau soulmate di masa lalu.
Love spell yang dia lakukan gagal dan tidak membuat kalian bersatu. Gimana lah orang satu ini? Cinta pun mau dimanipulasi. Bukankah cinta harusnya datang dari ketulusan? Pantesan aja gak diridoi sama semesta. Katanya dia lakukan ini karena cinta, yang ternyata hanya manipulasi untuk tujuan tertentu. Kamu tidak lagi mencintai orang ini. Seiring berjalannya waktu dan terbangunnya kesadaran kamu mulai menarik diri dan menjauhinya. Karena kamu merasa ada yang gak benar dengan cara dia mencintai kamu. Love spell adalah termasuk black magic. Cinta harusnya tumbuh dengan wajar, bukan dipaksakan dengan black magic. Ini jahat. Ini adalah orang yang sangat kesal karena kamu ternyata sangat kuat. Beberapa di antara kamu physically perempuan, tetapi energi kamu sangat maskulin. Dia mencoba menarik perhatian kamu lagi, agar kamu kembali seperti dulu, yang hanya memfokuskan pikiran kamu untuknya. But no, jangan lemah, jangan tertipu. Kamu perlu waktu untuk sendiri dan menjauh dari orang ini. Tetapi orang ini seperti tidak ingin melepasmu dan tidak ingin melihat kamu senang dengan yang lain. Kamu diminta untuk step up into your power dan be grounded dalam situasi ini. Orang ini sebenarnya sadar dia telah memperlakukan kamu secara tidak fair. Dan sekarang dia tidak lagi mempunyai akses untuk ketemu kamu secara langsung. Karena dia sudah kamu tinggalkan. Sejak kamu melepaskannya, kamu mulai menikmati hidupmu kembali. Ini semua tentang abusive power yang coba dia lakukan terhadap kamu. Kamu mungkin menyayangi orang ini, tetapi kamu sangat grounded. Orang ini gak bisa mempengaruhi kamu untuk melakukan hal-hal tertentu yang coba ingin dia dapatkan dari koneksi kamu. Kamu tetap punya kontrol diri dan berpikir logis. Dia marah karena love spell yang dia lakukan gagal. Bukan hanya gagal, bahkan membuatmu lebih mencintai dirimu sendiri. Kamu tahu cara mentransmute energi negatif dan merubahnya menjadi energi positif untuk diri kamu. Ada di antara kamu yang lebih memilih untuk single saat ini. Ada energi new love in the horizon. Tapi kapan datangnya jangan ditunggu-tunggu. Biarkan aja sesuai dengan divine timing. Orang manipulatif tadi coba membuat kamu untuk tidak tertarik kepada orang baru atau orang lain. Karena orang ini sangat selfish. Dia mau kamu hanya untuk dia. Tapi kamu sudah sadar, dia tidak baik untuk kamu. Dia dealing dengan beberapa orang, player, attention seeker. Apapun perbuatannya tidak berhasil. Manifestasi energinya kira-kira begini. Come to me, come to me, come to me. Tapi reaksi kamu, leave me alone. Semua yang dia lakukan malah mendorong kamu lebih jauh ke dalam power kamu. Ada di antara kamu yang sempat sendiri untuk beberapa waktu, tetapi bukan karena pengaruh black magic yang dia kirimkan. Hanya saja, kamu tidak punya waktu untuk langsung lompat ke dalam sebuah koneksi yang baru. Dia udah gondok segede gunung nih lihat kamu. Tapi baguslah, biarin aja dia gondok. Pantes kok dengan kelakuannya. Sebagian dari kamu sedang menuju kepada new emperor. New love. New guys. Orang lama apa kabar? Goodbye. Ada juga orang yang sempat mencoba melakukan black magic terhadap keuangan kamu. Orang lama berupaya mencoba membuat kamu percaya dia akan datang kembali untuk kamu. Padahal itu semua hanya tipu-tipu. Dia hanya ingin permainkan perasaan kamu lagi. Karena dia tahu kamu sedang menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Tadinya upaya dia mencoba menarik kamu untuk kembali kepadanya. Yang terjadi malah kamu move on. Kamu sekarang sudah happy sendirian. Kamu emotionally independent. Dan kamu sudah melepaskan diri dari kemelekatan. Atau yang kerennya sering disebut orang, codependent issue. Kamu sudah balance, kamu baik-baik aja sendiri, kamu gak butuh siapapun, kamu independen. Dulu orang ini tidak mau komit kepada kamu. Dia malah komit dengan orang lain. Tapi dia mau kamu hanya komit untuk dia. Beberapa di antara kamu bahkan saat ini ada yang sudah dengan orang lain. Ada di antara kamu yang saat ini sudah kuat dengan bisnis kamu. Ada juga yang semakin kuat dalam spiritualmu.
dan kamu menjadi sangat intuitif. Kamu bisa merasakan saat ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi di belakang kamu. Orang lama ini tahu kalau dia menghadapi kamu secara fisik, secara langsung, kamu tidak akan meresponnya. Makanya kemampuan dia hanya sebatas black magic. Dia takut akan penolakan. Tadinya dia berharap dengan black magic, kamu bisa menerimanya dengan segala kelakuannya. Tapi kamu gak mau. Karena dia suka menyembunyikan banyak hal dari kamu. Dia gak jujur, mata keranjang. Intuisimu membimbingmu untuk menjauhinya. Lalu apa alasan dia untuk memanipulasi rekonsiliasi dengan kamu? Sebenarnya, dia ingin membangun hubungan dengan kamu. Tapi, dia tidak tahu bagaimana secara fisik untuk take action dan menyampaikan keinginannya kepada kamu. Dia mungkin berpikir kamu sudah dalam hubungan dengan orang lain. Dan dia melihat kalian bekerja sama dengan baik. Hubungan kamu berjalan lancar dengan orang lain itu. Orang lama ini tidak ingin kamu move on darinya. Walaupun niatan dia untuk serius juga tidak 100%. Sebagian dari mereka ada yang sudah terikat. Sebagian ada yang sekedar bersikap player. Mungkin dia sudah beberapa kali melakukan hal ini, membuat kamu percaya bahwa dia akan datang untuk rekonsiliasi. Terutama pada saat-saat kamu ingin move on darinya. Saat kamu ketemu dengan orang baru. Atau sudah jalan dengan yang lain. Orang lama ini coba memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya, tetapi semua hal yang dilakukan bertentangan. Katanya cinta, tapi bohong melulu. Cuek terus sama kamu, sok gak butuh. Katanya ingin memilikimu, tetapi sibuk berburu mangsa baru terus. Katanya ingin komit, tetapi cintanya kececeran di mana-mana kepada banyak orang. Katanya ingin bekerja sama, membangun komitmen yang solid, tetapi di belakang kamu terus berkhianat. Sikapnya seolah-olah single, padahal sudah punya ikatan dengan orang lain. Intinya guys, this is a dirtiest player. Orang yang gak bisa hanya dengan satu partner saja. Playboy cap kampret. Yang coba menjebak seseorang yang baik seperti kamu. Saat ini dia stres sendiri. Upayanya ingin menguasai kamu gagal. Black magicnya juga gak mempan lagi terhadap kamu. Udah mati beka dia. Mau tahu gimana cara dia memblokir kamu? Dengan hubungan kamu yang baru bersama orang lain. Caranya dengan membuat pikiran kamu stuck kepadanya. Kamu mikirin dia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Silakan komen di bawah yang sempat ngalami situasi ini. Lalu untuk apa dia buat kamu stuck? Toh dia juga gak bisa komit 100% dengan kamu. Ini nih sisi depil orang ini. Udahlah gak bisa buat kamu bahagia. Tapi gak juga ikhlas lihat kamu bahagia dengan yang lain. Dia merasa ada energi yang terus menarik dia ke arah kamu. Dia sendiri bingung mikirinnya. Udah capek dia berusaha untuk menutup perasaan itu. Dia sempat berpikir segampang itu ninggalin kamu dan menggantikan kamu dengan opsi lainnya. Tapi ternyata pikiran dia masih terobsesi kepada kamu. Bukan cinta loh, obsesi. Tapi dia tidak mau mengambil aksi. Pengecut, hanya berani bermain-main dengan energimu. Karena kalau harus berhadapan dengan kamu secara langsung, nggak punya nyali. Dia sadar udah banyak yang dia lakukan. Dan dia tahu kamu tahu. Ada di antara mereka yang saat ini ngumpet, menghindari kamu. Walau sesekali mungkin masih berpapasan di tengah jalan. Dia nggak punya cukup percaya diri karena kamu ternyata sangat kuat. Energetically, emotionally, spiritually. Ada saat-saat di mana dia duduk sendiri, menangisi. Kenapa black magicnya nggak bekerja ya? Dia dulu terkoneksi dengan kamu, tetapi memilih orang lain. Dia pikir yang dipilihnya akan membawanya kepada kesuksesan, karir, cinta, keuangan. Ternyata hanya dimanfaatkan. Bahkan ada yang dihianati oleh orang yang dipilihnya. Lalu dia lihat kamu sukses setelah meng-cut off dirinya. Ada bahkan yang sudah bahagia bersama orang lain. Sementara dia tidak bahagia seperti apa yang dia pikirkan. Orang yang dipilihnya ternyata sama, bersikap manipulatif seperti dia. Dia tidak merasa dicintai seperti kamu mencintainya dulu.
partnernya hanya pura-pura mencintainya, padahal yang dicintai duitnya. Kalau setoran kurang, keaslian dari sikap partnernya itu muncul. Bahkan ada yang mendapatkan hukuman tertentu jika keinginan partnernya tidak terpenuhi. Seperti nggak dikasih jatah. You know what I mean? Partner yang dia pilih hanya mengikatnya dengan segudang tanggung jawab, setumpuk tagihan yang bikin dia pusing. Tadinya dia berpikir bahwa dia akan bertahan bersama partnernya dan memiliki kamu sebagai cadangannya, secara tersembunyi, tanpa keterikatan apapun, tanpa tanggung jawab apapun. Dia gak pernah benar-benar jujur sama kamu. Hanya mengiming-iming kamu mimpi bohong. Fata Morgana. Seolah-olah kamu dibuat haus akan cintanya. Disuguhi Fata Morgana, kamu dibuat percaya ada air di depan sana. Tetapi semakin kamu dekati, semakin coba kamu raih, semakin kamu sadari air itu tidak ada, hanya ilusi. Akhirnya kamu merasa muak dan pergi. Orang yang melakukan love spell tidak benar-benar mencintaimu. Ada energi demonik dan tujuan yang tidak baik melatar belakangi tindakannya. This is not genuine at all. Sekarang kamu tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu kamu lakukan padanya saat kamu masih bucin. You took your power back and it pissed them off. Dia mungkin terbiasa dengan orang-orang yang selalu menuruti kemauannya. Tetapi kamu tidak, karena kamu berbeda. Kamu yang tadinya tulus mencintainya, kini sudah kehilangan rasa itu. Cinta itu seakan sudah mati saat satu persatu sikapnya mengkhianatimu, menyakitimu, mempermainkan kamu. Dalam keadaan hati yang terluka, dengan linangan air mata, dalam tangis yang tak bersuara, kamu pelan-pelan tapi pasti menarik diri dan pergi tak kembali. Ada juga yang melakukan moon magic, dan kamu tahu secara intuitif. Sekarang dia heartbroken, benar-benar menginginkan kamu, tetapi kamu sudah pergi. Kamu tidak lagi takut dengan apapun yang dia lakukan. Dia coba ganggu kamu di alam 5D, tetapi kamu energetically sudah memutuskan pergi meninggalkannya. Jadi dia tidak lagi bisa ganggu kamu di 5D. Dulu mungkin kamu sering bermimpi tentang dia. Begitulah cara dia pengaruhi kamu di alam 5D. Mimpi yang kamu rasakan seolah nyata dan mempengaruhi pikiran kamu 24/7. Tapi itu dulu, kini tidak lagi. Makanya dia kesal, nggak tahu cara apa lagi untuk mengganggumu. Dan kamu tidak bingung lagi, dan tahu saat hal-hal seperti itu terjadi. Kamu kini sudah menutup diri terhadap dia. Dia marah, tapi kamu nggak peduli. Kamu lebih memilih mencintai diri kamu sendiri. This is not your match. Orang ini sangat tidak stabil. Kamu orang yang sangat caring, loving, dan giving. Tetapi sekarang kamu terhadap orang ini menutup semua hal itu. Kamu udah capek dipermainkan. Dulu mungkin kamu sempat berpikir dia itu matching dengan kamu. Tapi ternyata tidak. Dia selalu menggunakan topeng. Dia yang sebenarnya di balik topeng sama sekali gak matching dengan kamu. You deserve better and you know it. Kini kamu sudah tahu apa yang terjadi karena kamu sudah terbangun. Kamu tidak lagi tertidur. Ada bahkan yang sempat mukul-mukul jidatnya sendiri. Karena kesal semua sudah berakhir antara kamu dan dia. Karena dia belum siap kamu untuk move on. Belum rela. Dia hanya bisa marah pada dirinya sendiri. Kamu sudah tahu caranya memproteksi diri kamu sendiri. Dan benar, kamu sangat protected. Ini yang bikin dia frustasi. Kamu sudah memutuskan untuk meng-cut off dia selamanya. Dan juga menutup hati kamu terhadap dia. Dan kamu melanjutkan hidup kamu dengan bahagia dan damai. Keep doing what you're doing, guys. Karena kamu ada di jalan yang benar. Doakan saja orang lama itu bisa menerima kenyataan dan bisa berdamai dengan kehidupan yang sekarang dengan partnernya. Thanks for watching. See you in the next video. I love you.